Halo guys, balik lagi sama Gojam. Guys, hari ini gue mau lanjut jawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan masuk nih dari bro Ryan Herman. Bro Ryan Herman, ini gue inget nih, kayaknya bro Ryan udah pernah bertanya sebelumnya. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, kalau kalian udah pernah tanya atau mau tanya lagi ya nggak apa-apa gitu ya. Unlimited. Oke guys. Oke, kita langsung masuk ya ke pertanyaan guys ya. Bro Ryan bertanya nih. Halo bro, mau minta rekomendasinya. Aneh baru mau lihat jam Panerai. Ada rekomendasi gak? Panerai Radiomir yang manual wine dan ukurannya nggak terlalu gede untuk wrist size 16,5 cm. Tapi tetap dapat karakter Panerainya. Soalnya belakangan lagi suka diameter kecil sebenarnya. Thank you bro. Oke, bro Ryan. Langsung gue jawab ya. Untuk resize 16,5 cm sebenarnya itu tuh ya kurang lebih ini wrist gue juga segitu, sekitar 16,5 lah kira-kira. Jadi sebenarnya ini nih pergelangan tangan gue itu gitu. Kalau pergelangan tangan lu tuh sebenarnya mirip-mirip banget sama pergelangan tangan gue gitu. Untuk Radiomir yang resize 16,5 ada banget gue rekomendasi adalah kalau gue secara pribadi ya, dan ini benar-benar adalah Panerai yang gue benar-benar akan beli ya. Kalau misalnya gue mau gue pokoknya kalau Panerai ya, gue tuh lebih suka Radiomir sekarang dibanding Luminor. Dan kalau misalnya untuk ukuran tangan gue 16,5 gitu ya, gue rekomen lu bisa ambil Panerai 183. Itu bagus tuh, klasik gitu. Wah itu dapat banget karakter Panerainya. 183 itu merupakan salah satu ikon, salah satu jam Panerai yang klasik gitu. Panerai 183. Cuma memang harus hunting karena barangnya kan udah edisi lama. Jadi ya pasti harus beli bekasnya gitu ya. Dan begitu kalau misal lu mau ambil Panerai 183 gitu ya, ini barangnya pasti ada lah yang jual kalau mau cari ya, karena seperti gue bilang itu klasik gitu. Dulu sempat dibuat tuh berapa tahun gitu. Lama lu dibuat terus gitu. Jadi makanya banyak yang pasti punya gitu. Cuma masalahnya adalah 183 itu tuh masih pakai unitas. Dan Panerai dulu kan ngetopnya kayak orang gila kan gitu kan. Lebih ngetop daripada Rolex gitu. Nah, tapi movementnya belum in-house gitu kan. Nah, akhirnya dipalsuin. Banyak fake gitu loh. Jadi kalau misalnya lo mau ambil 183, saran gue lo harus beli dari yang bener-bener orangnya dipercaya bro gitu. Ngerti gak? Jangan sembarangan beli gitu. Karena ya ngeri sedap gitu loh. Ngeri sedap gitu. Gue sendiri kalau misalnya mau beli 183, gue bakal bener-bener mau beli dari orang yang bener-bener gue percaya banget sih gitu. Yang bener-bener terpercaya. Kalau nggak gue nggak berani gitu. Karena terlalu banyak palsunya gitu loh. Walaupun dia open case back ya, tapi palsunya tuh gue sering denger Panerai katanya palsunya tuh jago banget loh. Sampai kadang-kadang katanya pernah denger orang Panerainya sendiri bisa kekecoh gitu loh. Itu udah bukan rahasia umum gitu loh. Dulu bahkan ada insiden dimana gue pernah denger ya, dimana orang Panerai sendiri pokoknya satu kekecoh gitu ya. Dia pikir dia bisa taken jam palsu gitu. Kayak itu aduh saking ngaco lah makanya. Jadi palsunya udah replikanya terlalu jago gitu loh. Nah itu buat 183 gitu. Tapi secara pribadi gue suka banget tuh 183. Size 44 mili ya. Tapi lo mungkin bilang, wih 44 mili kayaknya besar gitu. Tapi enggak, 183 tuh enggak. Karena kenapa? Dia tuh Radiomir yang wired lock gitu ya. Jadi karena wired ya, locknya itu kayak tipis banget ya, kayak kawat gitu ya. Jadi dia tuh jatuhnya di tangan tuh ya, walaupun dia bilang 44, tapi gue udah pernah coba gitu. Itu jatuhnya di tangan cakep banget, jadi kayak 42 mili. Dan itulah sebenarnya saat dimana gue pertama kali coba Panerai, dan akhirnya Radiomir. Kenapa gue suka Radiomir? Karena ya itu, jadi gue kaget aja gitu, jatuhnya di tangan tuh bisa bagus kayak gitu. Karena dia tuh karena laknya tipis, dia akhirnya jadi kayak nggak ada lak gitu loh. Jadi makanya dia tuh walaupun bilang 44 tapi sebenarnya jatuhnya kayak 42 gitu. Jadi saran gue lu boleh ambil 183 karena itu klasik banget gitu. Tapi kalau lu nggak mau pusing
lu udahlah, lu nggak mau pusing ya, hunting jam bekas begitu. Lu boleh ambil yang yang kayak 754, itu juga boleh, itu ya lebih modern gitu ya, 754. Tapi bedanya adalah 754 terus udah gitu apa namanya, 754 berapa lagi tuh ya, yang nggak ada second. 754 ya ada second, pokoknya kayak Panerai 183 lah. Cuma bedanya 183 kenapa gue lebih suka, karena dia sandwich dial. Nah, sandwich itu hour marker itu dia kayak diukir gitu loh. Kalau yang 754 tuh yang sekarang itu cuma kayak di apa ya ngomongnya ya, kayak penanda waktu itu kayak cuma ditempel gitu loh. Jadi saran gue lo boleh ambil 183 sih gitu. Kalau mau yang lebih yang lebih modern ya udah ambil aja 754 gitu. Itu bisa gitu. Atau bisa juga itu kalau yang radiomirnya yang 44 mili, yang normal radiomir. Tapi lu juga bisa kalau lu suka yang kecil ya. Dan ini gue juga suka nih, bro. Kalau lu suka juga Panerai yang kecil, lu juga boleh lirik radiomir yang 1940 case gitu. Jadi kan Panerai itu kan ada 4 ya. Ada Luminor 1950, Radiomir 1940. Ya kan? Yang tadi gue bilang 183, 754 itu semua dari Radiomir line gitu ya. Nah, tapi lu juga dan Radiomir line karena dia tuh laka tipis, rata-rata jatuhnya 44. Tapi gue bilang gak apa-apa lu ambil yang 44. Makanya gue rekomen 183, 754. Nah, itu tuh walaupun dia 44 tapi jatuhnya di tangan bagus gitu. Jatuhnya lebih kecil. Nah, tapi gue juga bilang alternatif lainnya lo bisa juga lirik yang Radiomir 1940 case. Seperti misalnya 512, 574. Nah, tapi ini lebih susah sih. Karena modelnya ini lebih nggak common bro gitu ya, lebih nggak common gitu. Yang 574, 512 gitu ya, ini lebih nggak common. Tapi dia jatuhnya masuk di Radiomir 1940 case gitu. Nah, ini gue bilang juga bagus nih gitu. Tapi ini size 42 mm gitu. Gue udah pernah tuh ada tuh gue buat video, gue pernah coba di tangan gitu ya. Lu boleh lihat deh, boleh browse di channel Gojam gitu ya. Nah, kalau 574, 512 tuh beda case-nya karena dia 1940 case gitu ya. Dia walaupun 42 ya, tapi lucknya dia tuh nggak tipis kayak Radiomir line yang normal. Kalau Radiomir 1940 laknya tebal. Jadinya makanya jatuhnya di tangan walaupun 42 ya 42 gitu loh. Cuman kecil gitu loh. Nah, itu juga bagus tuh gitu. Nah, itu secara pribadi gue kasih tau lo aja sih yang bener-bener gue suka sih. Jadi gue ngomong nih berdasarkan yang hati gue aja ya. Jadi gue suka ini, yang gue ngomong ini gue suka semua. Kalau gue mau beli Radiomir dan gue punya pergangan tangan ukurannya sama kayak lo. Jadi kalau gue mau beli Radiomir line, jam Radiomir Panerai, gue bakal pilih 183. Itu kalau gue mau Radiomir ya. Tapi kalau gue mau Radiomir 1940, gue bakal pilih antara 574 atau 512. Mungkin gue 574 karena 512 tuh edisi lamanya. Gitu. Jadi itu Panerai Radiomir buat tangan kecil rekomendasi gue gitu loh. Karena itu pribadi yang gue bakal pilih kalau misalnya gue bakal beli Panerai gitu. Dan gue jujur ngomong bro, gue pernah punya Panerai, tapi waktu itu kan Panerai yang gue punya itu adalah berapa itu? Berapa sih model? Gue jadi lupa itu. Panerai gue tuh berapa ya? Gue jadi lupa ya. Itu serinya berapa itu? Panerai Radiomir 1940. Gue 1940, tapi gue punya tuh yang 47 mili. Gitu ya, yang 587. Ya, 587. Jadi amnesia nih, 587. Iya, Panerai gue dulu kan 587. Itu 47 mm Radiomir 1940 gitu ya. Waduh, gila. Gue nggak bisa pakai gitu karena itu terlalu, kalau gue size race-nya kayak sekitar 17,5 mungkin gue masih bisa tuh. Itu gue mepet banget tuh. Gue 16,5 nggak bisa. Makanya gue nggak rekomendasiin lu pakai yang 47 mili sih gitu. Kecuali lu orangnya demen yang kayak Hulk gitu ya, kayak besar-besar gitu. Tapi kan lu kan maunya kayak kecil kan. Tapi Panerai sebenarnya kalau yang 47 tuh sebenarnya menurut gue juga ada bagusnya sih gitu. Dia tuh namanya,
dialnya dome banget gitu. Apa itu kristalnya gitu. Jadi ya tapi kita nggak usah ngomong gitu lah gitu. Ya pokoknya gue cuma mau bilang, dulu kan gue juga udah pernah punya Radiomir sebenarnya kan. Dan itu akhirnya gue juga nggak sanggup gitu pakainya 47 mili gitu. Makanya udah gue udah jual gitu. Tapi jujuran ngomong, gue sebenarnya suka sama Panerai. Gue pun juga pengen banget punya lagi Panerai, tapi sekarang belum kesampaian aja. Gue pengen punya lagi si Radiomir. Dan gue tetap mau Radiomir dan selanjutnya kalau misal gue beli Radiomir juga, gue bakal beli yang kalau nggak 44, 42 gitu. 42 kalau yang 9040 case. Kalau yang Radiomir biasa ya udah 183. Jadi itu yang gue rekomend buat lo ya. Jadi ya rekomendasi gue 183, kalau nggak 574 gitu. Kalau nggak lu 574, 512 juga boleh. Tapi 512 lebih lama lagi gitu. Kayaknya lebih susah lagi sih cari sih itu. Ini barangnya lebih susah ya gitu ya. Yang gampang tuh kalau menurut gue 183 sih bro. 183 karena itu klasik dan dulu dibuat lama loh. Setahu gue kayak 10 tahunan gitu. Gitu loh. Jadi banyak lah orang yang mestinya punya gitu. Cuma mesti hati-hati sekali lagi. Karena banyak replikanya gitu. Kalau nggak mau pusing udah ambil aja 754. Dan 754 itu lebih gampang lagi karena itu modern gitu. Mungkin sekarang udah di discontinued sih ya sama Panerai. Gue nggak tahu, gue lupa. Tapi itu masih lumayan seger lah, nggak lumayan baru itu kayaknya dirilis baru tahun 2000 berapa gitu zaman pandemik ya kalau nggak salah gitu. Jadi lebih gampang lah gitu. Jadi begitu ya bro Ryan ya, semoga membantu rekomendasi Panerai gua, rekomendasi dari gua ya. Jadi kalau nggak 183, 754 atau 574 gitu atau 512, udah antara 4 ini aja lah. Tapi rekomendasi gue sih kalau bisa sih ya, kalau gua ya mungkin mau gampang udahlah 183 aja, tapi cari yang terpercaya orangnya. Udah begitu aja ya. Semoga membantu ya bro Ryan ya. Oke guys, kalau misal kalian suka horologi, jam tangan, jangan lupa subscribe channel ini guys. Dan misal kalian punya pertanyaan seperti bro Ryan ya boleh tanya, langsung aja tinggalin komen kalian di bawah ya. Nanti kalau menarik nanti gue akan bahas kayak gini. Makasih guys nonton ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.